Hai, Ya kayak tadi salam aja kayak perkenalan. main. Itu Bang, ada bang. alasan ya. Ada PPT-nya kan aja. Insya Allah Reja. Ayo Ja, lanjutin Ja. Ulang Ja dari penyerahan ke moderator kedua Ja. Yang lain sambil menyusul aja nggak apa-apa. Feby sudah direkod lagi Feby. Baik, selanjutnya hmm, acara kita yang keempat, pemateri kedua. Sebelum itu saya serahkan kepada moderator yang kedua, Jai Firdaus Ansari. Pada beliau, Nah, itu Iwan join tuh. Iwan, Iwan, halo, Iwan. Wales, Wales. Batu sayur. Jai, Ikam Jai, lama kita nunggu ini orang Jai. Aku Ja. Ya, baik. Maya, Ya, pada selamat malam. Kita kembali di sesi ini. Di serba era serba cepat ini, tekanan belajar dan dunia maya seringkali membuat mental kita lelah. Hari ini kita akan belajar membangun benteng diri melalui materi menjaga kesehatan mental di tengah tekanan belajar dan dunia maya. Mari kita sambut narasumber kedua, yaitu eh, Bapak Awan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Maya atas moderatornya. Terima kasih juga buat teman-teman telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berdiri di sini atau hadir di sini untuk memberikan materi terkait emosi. Ini PPT-nya by the way nggak dikasih di sini. Aja Wan, kamu dulu Wan. Wan, iya benar Awan. Untuk sementara Awan dulu yang nampilin sendiri, nggak apa-apa ya. Apa? Untuk sementara dari Awan dulu yang nampilin langsung. Bentar, aku mau coba ambilin. Gimana cara nampilinnya? Di bagian share. Share itu Share, share, terus dokumen ya. ya share dulu baru ini. Oh, Oh, mirip Kak Dika, nggak apa-apa. Kedengeran Bali. harus suruh bayar. Bisa nggak? Kayaknya bisa deh. Hmm, Kayaknya dari WA aja nggak sih? Kayak tadi. Sorry ya teman-teman. Ini pakai Mungkin yang boleh PDF apa dibantu teman-teman pakai yang PPT? PPT. Kalau nggak kirim ulang di sini, ketumpuk PPT-nya. Bentar, ada apa dong? cek 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 cek. Oh, bisa ya? Oh, harus suruh login dulu. Oh, nggak bisa. Coba Iwan, Iwan bisa nggak Iwan? Pasang ini Iwan.
Share PPT kah? Share screen. Yang PDF itu yang aku kirim. Sabar ya. Ya, sampai cepat. Ntar ini punya aku lagi download juga, nanti aku bantu. Oh iya. Ini kenapa nggak bisa? Sudah, oke, bagus. Tapi kalau kayak gini berarti nanti si Iwannya dong yang kalau ini ngejelasin, bukan di layar si bukan di layarnya si tapi bisa aja, Ding. Taruh plan user kata Iwan. Belum Iwan. Udah balik ya. Aman nggak? Mungkin Nggak bisa bisa, di Cok. layar full, Iwan, karena Makanya ini satu kecil Iwan. sekali, saya tidak lihat. Bisa kah? Nah, Pencet yang bagian pojok kanan, iya pojok kanan bawah, full screen Iwan. full screen. Ini mata saya sudah lelah, jadi tidak terlihat, terlalu kecil, mungil. Anjing, ini ngelek, Cok. Tolong Mas Iwan kata-katanya disaring lagi. Iya, betul Kita MC sekali. diam. Saya setuju MC pada diam. Mas Reza. MC diam. Soalnya ini sambil direkod ya, Mas Iwan, tolong. Mampus kau bujang dia. Bujang pulang pisau, mampus deh. Ini nggak bisa kocak anjir. Muncul ke PPT-nya tuh. Hah? Muncul kawan. Muncul cuma nggak full. Ini udah layar penuh, Full Cok. lah. Itu di pojok kanan atas. Ini udah full. Bawah. Ya udah, ya udah. Mungkin bisa dilanjut dulu Iwan dan Awan. Baik, terima kasih Iwan atas moderatornya. Atas PPT yang telah ditampilkan di layar. Untuk moderator boleh di slide di ini dulu. Next. Mas Iwan. Tuh, Mas Iwan. Jang, di nextin dulu, Jang. Nah, baik di sini. Baik di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola emosi di era digital. Seperti yang dilihat di layar, mengelola emosi di era digital adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengatur reaksi emosional saat berhadapan dengan tekanan belajar di media sosial, informasi berlebih, dan perbandingan online. Baik, sebelumnya tuh kita udah pasti pernah yang namanya emosi, entah emosi main ML, entah emosi nonton drakor, karena emosi ini adalah sinyal alami atau tubuh dan pikiran. Jadi mereka tuh tahu kita ini sedang seneng, sedang sedih, marah, takut. Jadi itu semua tuh jadi satu di bagian emosi. Nah, bisa di next Iwan. Nah, seperti saya bilang tadi, emosi ini apa sih gitu? Sinyal alami dalam diri kita yang memberitahu apa yang kita rasakan dan butuhkan. Seperti misalkan kita baru naik honor, kita merasa senang, baru habis itu kita udah namatin drakor. Bujang Sorry, pelanggan sorry. ya Full anjir. photo.
Habis itu kita habis nampatin drakor, entah endingnya gantung gitu. Jadi kita sedih, kita bingung, kita ada marahnya juga. Nah itu juga termasuk dalam emosi ya teman-teman. Untuk moderator boleh di next lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan emosi Gen Z. Nah, di sini saya ada memberi 5 contoh. Karena apa? 5 contoh ini adalah hal yang menurut saya terjadi di banyak sekali di era-era Gen Z ini ya teman-teman ya. Yang pertama kita bahas dulu soal overthinking. Nah, overthinking ini saya baca dulu ya. Overthinking, Gen Z ini sering yang namanya berpikir berlebih ya teman-teman ya. Karena di era hidup yang serba cepat, mungkin mereka mikirnya selalu instan gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang merugikan mereka atau hal-hal yang bikin mereka ke pressure, jadinya kayak, aduh ini gimana ya, aduh itu gimana ya. Karena mereka kehidupannya itu biasanya serba instan. Dan banyaknya informasi, banyaknya tekanan, banyaknya ekspektasi. Jadi otak itu bekerja terus, sulit istirahat. Itu yang membuat overthinking. Dan ini tantangan emosi dari Gen Z. Yang kedua ada insecure. Mungkin orang-orang pihak-pihak Gen Z ini ya pada mikir, aduh, gua ini kurang apa ya? Aduh, gua ini kurang ini ya, kurang itu ya. Ya padahal mereka tuh nggak ada kelebihan atau kekurangannya sama sekali. Gitu. Dia tetap jadi dia sendiri, nggak bakal jadi orang lain gitu. Nah, insecure yang di sini saya maksud adalah insecure dari perbandingan di media sosial. Contohnya kayak melihat orang lain sukses gitu. Jadi kayak gitu tuh kayak bukan terkesan isi diri sih, tapi lebih kayak aduh, gua kapan ya? Aduh, gua bisa kapan ya jadi kayak dia ya gitu. Jadi setiap hari tuh kayak ngebikin kita tuh ngerasa nggak cukup gitu. Karena ya kita udah jadi versi terbaik dari kita sendiri. Yang ketiga ada FOMO. FOMO ini apa bahasa kalau gua katanya itu lebih ke ikut-ikutan gitu. Kayak misalkan eh oh bikin tren ini, oh ikutan aja tren ini gitu. Kalau kita nggak tahu kalau tren itu bagus atau enggak buat kita. Ada burnout, burnout ini apa ya? Lebih ke capek aja sih bahasa ininya, bahasa kita saya ya capek mungkin capek mikirin puas belajar dan pembelajaran, mikirin tugas kuliah, kerja sambilan atau aktivitas non-stop ya seperti itu. Dan terakhirnya ada overload ya teman-teman overload mungkin teman-teman nggak tahu gitu overload ini adalah informasi yang diakses secara berlebihan gitu. Seperti halnya saya bilang apa ya? Multitasking itu termasuk sih karena kita memberi informasi A, kita dapat informasi B secara langsung gitu. Jadi itu membuat otak kita ngeblank ya sehingga kita nggak bisa konsen terhadap satu hal. Itu adalah tantangan emosi Gen Z ya teman-teman. Baik, tolong di slide moderator. Moderator jangan jalan-jalan dulu, slide dulu. Iya. Dampak emosi pada ketahanan mental ada 3. Emosi yang tadi kelola dapat menurunkan fokus. Ini fakta yang benar. Kalau kita lagi senang atau enggak salah. Kalau misalnya kita lagi sedih, kita pasti susah fokus. Misalkan sedih dalam masalah percintaan, oh galau nih, gini-gini nih, wah aku ditolak sama dia nih, ditolak gini-gini segala macam. Jadi nggak fokus kuliahnya gitu. Kedua, emosi yang tadi kelola dapat menurunkan motivasi. Contohnya gimana ya? Misalkan kita seneng deh, kita ambil positifnya dulu. Kita seneng nih, terus kita merasa puas tentang hasil yang kita dapetin. Alhasil motivasi kita tuh nurun gitu, karena kita udah dapat hal yang udah kita dapetin. Dan itu nggak bakal meningkat lagi gitu. Yang ketiga, ada emosi yang tadi kelola dapat menurunkan kepercayaan diri. Emosi ini sih balik ke materi yang awal tadi ya, termasuk apa ya, insecure itu ya. Nah, jadi emosi kayak kita tuh sedih gitu segala macam sehingga ya kita kurang pedenya gitu. Ya, Iwan, tolong next lagi Iwan. Oh ya, Bu. Nah, kita akan belajar mengelola emosi ya. Nah, yang pertama ini adalah ini kita ada 6 ya. Ya, saya tulis ini ada 6. Yang pertama ada emotional check-in. Kurang kurang ya. Nah, emotional check-in. Emotional check-in ini kayak gimana sih? Kayak contohnya tanyain diri sendiri tuh kayak kita kayak gimana gitu kayak aku lagi kenapa sih? Kenapa ya aku merasa kayak gini ya gitu. Kita tuh kayak merenung aja gitu. Kayak evaluasi diri gitu. Tapi kayak gimana misalkan kita lagi ngalamin hal-hal berat misalkan kayak ada kesalahpahaman gitu contohnya apa ya kayak rebutan kelas gitu ya padahal udah pas gitu nah, emotional check-in kita tuh mikir gitu gimana sih gitu loh salah kita tuh di mana sih gitu karena kita udah ngelakuin semaksimal mungkin kita bisa gitu nah, yang kedua adalah mindful scroll nah ini adalah
apa ya, kita tuh gunain sosmed tuh dengan sadar gitu. Jangan yang liar kayak Iwan ini ya, jangan kayak macam-macam lah gitu. Stop jika mulai merasa cemas atau insecure, dan pilih akun yang sehat dan positif, serta hindari doom scrolling. Doom scrolling itu adalah scrolling kita, masalah negatif lah. Yang ketiga adalah digital detox. Digital detox ini adalah kita tuh istirahat lah tanpa HP dulu lah gitu. Kita tuh lepaskan dulu lah dari HP, dan otak juga jadi lebih tenang, lebih santai gitu, lebih enjoy karena tanpa HP. Karena HP ini juga termasuk hal yang membuat kita stres ya. Karena yang jadi ini apa-apa HP terus HP terus. Yang keempat ada journaling sederhana atau singkat. Di sini ya, journaling ini membantu menurunkan intensitas emosi dan bikin pikiran teratur. Kayak misalkan aku lagi emosi gitu, kasih contoh ya, aku lagi emosi gitu. Karena Iwan ngetrol gitu. Aku lagi emosi karena drakornya gantung endingnya gitu. Jadi kita tuh sadar emosi kita ini kenapa sih gitu. Harus ada alasannya, dan juga kita harus merenung. Karena kalau misalkan emosi kita terbendung, fatal nanti hasilnya. Capek bah. Yang kelima ada self compassion. Ya, ini kayak kita tuh kayak self reward juga termasuk sih. Kayak kita bersikap lembut pada diri kita sendiri. Kayak capek nih, wajar aja lah ya kita capek gitu. Karena kita udah melakukan hal yang udah kita lakuin. Kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terakhir adalah bikin batasan. Batasan kayak gimana ya? Bikin batasan itu lebih ke kita ngukur ngukur emosi kita aja sih gitu. Oh, kita ini boleh emosi gitu. Daripada kita tahan-tahan kan emosi ini kan. Jadi kita boleh lepasin emosi tapi pelan-pelan dan beda-beda cara. Kalau saya pribadi contohnya ya, di belakang rumah tuh ada samsak gitu. Kalau lagi emosi butuh samsak gitu. Itu sih. Mbak Iwan, tolong dibalikin lagi itu, di nextin lagi. Oke, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Peran support system, dukungan teman, keluarga, atau samping spesial serta konselor membantu stabilisasi emosi. Teman bisa kita dapetin di mana-mana. Teman juga bisa jadi tempat cerita. Kalau keluarga mungkin dari gadget ini jarang ya, karena gadget ini tuh jarang gitu dekat sama keluarganya. Jadi ya mungkin saya pilih teman atau itu ya, atau itu baca sendiri lah ya. Lewat lagi, Iwan. Nah, kesimpulannya, jadi intinya ketahanan mental itu ibarat benteng. Pengelolaan emosi itu adalah fondasinya. Semakin kita ngerti dan menerima emosi kita, semakin kuat resilience. Resilience itu apa, Bang? Resilience itu adalah kemampuan. Jadi semakin kuat kemampuan kita menghadapi tekanan, belajar, dan tantangan dunia digital. Gitu, teman-teman ya. Semoga teman-teman di sini paham atas materi yang saya sampaikan dan juga berguna dan serta bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Kalau di slide lagi, Iwan. Di slide, Iwan. Itu masih ada slide-nya. Kenapa? Terus langsung. Oke, baik. Terima kasih untuk materi kami. Baik. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya Cuma ya. bilang makasih ke gua dulu lah. Makasih atas pemateri pernyataan gitu. Tak dihargain banget rasanya. Iya, iya, benar banget. Oh, anjay. Nah, Baik. Terima kasih untuk Bapak Profesor Ade Kurniawan Santoso atas ya, pematerinya. Baik. Buat teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Saya. Untuk Iwan Gak nanti usah, MC kata-katanya gak usah. diganti, bukan teman-teman ya, lebih ke peserta ya Iwan. Siap, kalau siap, aku siap. nggak apa-apa, Iwan. Aku Saya materi. ingin tanya. Ya, Baik. ya Mas Eki. Kenapa gerang? Begini, Pak Profesor Ade Kurniawan Santoso, saya ingin Ya. bertanya, Iya. bagaimana kita cara mengatur emosi kita ketika mendapatkan romer yang selalu ada gerakan tambahan? Baik sangat. Moderator boleh bertanya kan nih? Moderator boleh bertanya kayak ini? Profesor, izin. Baik, pertanyaannya nanti dulu ya dijawab ya.
Gue mau bertanya, Profesor. Oke, silakan, Mas Iwan. Baik, pertanyaan saya, gimana cara menghadapi teman jungler yang sok jago? Mungkin untuk pertanyaannya tidak terlalu penting ya, jadi kita skip aja. Terima kasih. Oke, aku mau memaparkan sedikit sebentar. Notulen untuk hari ini. Bentar dulu. Kelihatan nggak? Yang lainnya biarin aja. Aduh, sebentar. Enggak kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, sebentar teman-teman. Kok nge-lag ya? Sebentar, nge-lag sekali. Suka bisik-bisik loh. Sepertinya tidak efektif. Wow. Sebentar. Dimatiin aja sayang.